ini kita akan membahas daripada dakwah Nabi, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ini nggak tayang-tayang. Laptopnya nih lemot. Kita dari ulang lagi. Udah tungguin aja. Sabar aja tuh. Kita dari ulang lagi. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oh iya. Pertama, bagaimana sejarah dakwah Nabi SAW pada periode Mekah. Yang kedua, bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Tiga, bagaimana proses pengangkatan Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Dan keempat, substansi dakwah Nabi SAW di Mekah. Terus bagaimana strategi dakwah Nabi SAW di Mekah. Adapun tujuannya mengetahui sejarah dakwah Nabi SAW pada periode Mekah, mengetahui kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, mengetahui proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, dan mengetahui strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Jadi pada awal kenabian sudah kita ketahui di Mekah, pada masyarakat Mekah ini terkenal akan kejahilan. Ya, kejahilan itu bukan dalam bidang perdagangan, bukan dalam bidang perekonomian dan lain-lain. Disebut kejahilian karena moral, agama dan lain-lain ini bertentangan dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, syariat Islam. Ya. Kepada Allah makin kesini apalagi setelah zaman Nabi Isa alaihissalam tidak diutus Nabi lagi, kurang lebih 200 sampai 500 tahun kurang lebih, saya agak lupa. Nah, akhirnya di situ muncul daripada seorang namanya siapa namanya? Amr bin Lu'ay itu dia membawa berhala datang ke Mekah dan mendakwahkan kepada orang Mekah, pada bangsa Arab waktu itu, bahwasanya inilah Tuhan kalian. Jadi mereka orang-orang Mekah itu diminta supaya menyembah daripada berhala. Di antara berhala-berhala yang termasuk di kota Mekah dan Madinah ini ada bernama Ma'abi, Hubal, Uza'ah, Lata, Uzza dan Manat. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surah An-Najm. Wa manat as-salisata al-ukhra alakumut dzakara wa lahul unsa, saya lupa di situnya. Pokoknya di Quran surah An-Najm. Terus lanjut. Jadi itu berhala ternama di Mekah. Salah satunya Ma'abi, Hubal, Uza'ah, Lata, Uzza dan Manat. Itu juga diterangkan dalam Al-Quran ya. Itu kalau menurut sekarang itu yang paling besar untuk berhalanya di antara berhala-berhala yang lain. Gitu. Adapun kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, kejahilian masyarakat Arab pada waktu itu ada 3 di bidangnya. Pertama, agama. Terus kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Terus yang pertama pada bidang agama. Kenapa di bidang agama? Karena pada saat itu tadi disebutkan masyarakat Arab, masyarakat Mekah itu menyimpang jauh daripada ajaran Hanifah, ajaran Nabi Ibrahim. Karena daripada pengaruh, salah satunya pengaruh daripada Amr bin Lu'ay, dia membawa daripada berhala. Sampai-sampai kalau orang Arab, orang Mekah keluar daripada Islam, keluar daripada Mekah Madinah, dia mengambil batu-batuan sekeliling Mekah, sekeliling Ka'bah. Dia keluar, misalkan mengadakan perdagangan keluar daripada Mekah, misalkan ke Syam atau kemana, dia bawa batu dari Mekah, bawa batu keluar. Buat apa? Buat nanti tawaf juga kayak itu. Jadi dia tawafnya itu bukan cuma sekedar di Ka'bah, tapi dia bawa batu dari Ka'bah,
dari sekitaran Mekah itu dia bawa keluar di situ, dia keliling kayak gitu. Itu sama seperti dia tawaf di Ka'bah. Yang kedua, moral, ya. Kemarin juga minggu kemarin telah disebutkan juga kenapa moral ini jelek. Saya dalam kebodohan dalam bidang moral, kenapa? Karena di sana itu waktu zaman itu mabuk-mabukan, perzinahan, mengubur anak hidup, anak perempuan yang terutama. Karena kalau anak perempuan itu lahir, menurut kepercayaan mereka ini hinaan buat keluarganya, kayak gitu. Makanya kan Sayyidina Umar ketika anaknya masih lucu-lucunya, kita kan kalau anak umur 4 tahun masih lucu-lucunya ya. Kalau udah segede gini, tadinya imut-imut sekarang jadi amit-amit. Ya, tadinya seperti itu kisahnya Sayyidina Umar mengubur daripada anaknya hidup anak perempuannya. Terus juga ekstrimnya lagi bangsa Arab ini meminum araknya itu bukan dengan gelas. Kalau kita kan minum arak dengan botolnya ya, tapi orang Arab itu dia meminumnya dengan tengkorak daripada seseorang. Tapi kebodohan daripada moralnya seperti itu. Terus hukum masyarakat Arab menganggap bahwa judi, nah ini judi, mabuk-mabukan, berzina, merampok merupakan perbuatan yang salah, ya, perbuatan bukan perbuatan yang salah. Jadi menurut mereka itu judi, perzinahan, bahkan menggilir sesama istrinya, istri Anda ditukar misalkan seperti itu perbuatan yang biasa aja, kayak gitu. Makanya diutus Nabi kepada bangsa Arab waktu itu karena ini untuk meluruskan daripada agamanya, moralnya, hukumnya, akhlaknya dan sebagainya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Siapa? Bisa. Ini agak mengenai ini. Nabi Muhammad SAW sejak ketika usia 40 tahun bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 1600 Masehi, Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan saat itulah turun wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq 1-5 berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat. Nah ini ayatnya. Hafal kan? Hafal insyaallah. Kalau hafal ya? Insyaallah hafal. Lanjut. Kebangetan kalau belum hafal. Yang ketiga, proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW kita ketahui ya, diangkat menjadi nabi dan rasul ketika usia 40 tahun pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, di waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat, bertahadus atau menyendiri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira. Gua Hira itu di Mekah sana ya, di daerah sana. Saya juga belum ke sana. Insyaallah ke sana. Amin. Ajak. Boji yang udah pernah ke sana kan. Terus Boji. Maka ketika Nabi SAW di dalam gua sedang berkholwat menyendiri, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad dengan menyuruhnya membaca, ya Muhammad Iqra. La ana biqari. Muhammad Iqra. La ana biqari. Saya tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Maka Nabi malaikat Jibril mengulangi lagi, wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Terus Nabi Muhammad bilang, apa yang saya baca? Iqra, akhirnya turun ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ya seperti itu. Itulah daripada turun proses daripada penurunan wahyu. Ada yang bilang penurunan wahyu itu ada seperti bunyi lonceng, bunyi apa segala macam kayak itu, ya. Dan dibenarkan oleh pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dibenarkan oleh pendeta Nasrani yang bernama Rasul bin Naufal 2,5 tahun kemudian. Menerima wahyu saat itu surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 7. Peristiwa turunnya wahyu pertama ini
disebut juga oleh kita malam nuzulul Quran. Insya Allah nggak nyampe sebulan lagi kita akan merasakan daripada malam nuzulul Quran. Setelah itu reaksi daripada orang kafir setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah karena kan ke orang kafir ini karena menurut kepercayaan dia ya Nabi Muhammad ini membawa ajaran yang baru. Kok ajaran seperti ini sih? Kok dia menyimpang daripada ini sih? Kalau kata guru saya itu karena yang paling utama itu Nabi Muhammad itu dijadikan nabi bukan kalangan dari Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad itu dijadikan nabi itu keturunan nabi itu daripada keturunannya Bani Ismail. Biasa kan nabi-nabi itu dari Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa itu keturunan Bani Israel. Tapi kok Nabi Muhammad keturunan Bani Ismail? Nah itu juga termasuk daripada tantangan Nabi Muhammad ya, tidak terimanya Islam, tidak terimanya masyarakat Mekah. Kok Nabi terakhir umat ini datang daripada Bani Ismail, bukan Bani Israel lagi, kayak gitu. Karena sifat iri dia, sifat dengkinya, maka susah nggak bisa langsung menerima daripada Islam. Reaksinya yang pertama, ejekan, hinaan dan memperolok-olok itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada itu. Nah ini dalam Al-Hijr, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Yang orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu ini benar-benar orang gila. Benar-benar orang gila. Karena apa? Menyuruh Tuhan yang banyak dijadikan satu. Nah, tadi kan ada Tuhan Lata, ya agama barulah atau segala macam. Terus ada menyodorkan beberapa penawaran. Seperti kadang ditawarkan Muhammad, kalau misalkan zaman sekarang ya, umpama, saya kasih cek isi berapa semaunya, nanti tinggal sebutin, nanti saya kasih uangnya. Nah, cuman kata Nabi Muhammad, seandainya matahari taruh di tangan kanan saya dan bulan ditaruh di tangan kiri saya, maka saya tidak akan berhenti mendakwahkan agama Islam, melakukan tekanan fisik. Nah ini masya Allah ya, kita tahu ya, apalagi ketika perang Uhud gitu ya, bukan main-main ketika perang Uhud, banyak melakukan daripada tangan. Lanjut. Substansi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Lanjut. Satu, menanamkan ajaran tauhid. Ya, baik telah kita ketahui bahwasanya kita sahaya kalau Allahu ahad, Allahu samad, Allah yang satu, dia tidak peranak dan dia diperanakan. Ya, seperti itu. Memperbaiki akhlak masyarakat. Karena kita ketahui masyarakat Mekah pada zaman itu sungguh buruk daripada akhlaknya ya, moralnya. Maka salah satu tugas Nabi substansinya ini memperbaiki daripada akhlaknya. Terus menyiapkan akan hari kiamat ya, karena semuanya ini akan meninggal dan semuanya akan dibangkitkan nanti ketika hari kiamat. Terus lanjutin strategi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi strateginya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa kok dakwah secara sembunyi-sembunyi itu? Kenapa? Karena seperti itu, karena dia orang masyarakat Mekah itu nggak bisa langsung, karena kepercayaan dia dari leluhur-leluhurnya selama bertahun-tahun ya, ya seperti ini. Kok tiba-tiba datang Nabi Muhammad berubah segalanya. Nah, jadi pertama-tama itu adalah secara sembunyi-sembunyi selama 3 atau sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Cara ini. Ya, cara ini ditempuh oleh Rasulullah dikarenakan beliau begitu yakin bahwa masyarakat jahiliyah ini
belum siap melepas kepercayaan dan tradisi leluhur mereka kayak gitu kan. Kayak kita misalkan udah tradisi apa misalkan 7 bulanan tahlilan kayak limbahan maulid kayak gitu kan, itu udah turun temurun kan dari guru-guru kita, dari guru kita kan, seperti itu kan. Kok tiba-tiba ada yang bilang gak boleh itu kita nggak bisa langsung melepaskan seperti itu ya. Berat, jadi nggak bisa langsung seperti itu. Pada masa dakwah saudara sebelumnya Rasulullah menunjukkan masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya, saudara-saudaranya terlebih dahulu. Ya. Setelah Nabi masuk menerima wahyu pertama, maka Nabi langsung datang kepada Siti Khadijah, kepada Khadijah radhiyallahu anha ya, yang pertama masuk Islam di dalam sejarah itu, langsung meyakini akan kerasulan Nabi itu Siti Khadijah. Terus ada saudara sepupunya Sayyidina Ali, terus lanjut lagi kepada anaknya Sayyidah Fatimah, saya lanjut lagi ke saudara-saudaranya sampai ke Sayyidina Abu Bakar. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah, nah ini Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah tahu kan? Anak angkatnya Nabi, Abu Bakar Siddiq dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Lanjut. Lagi. Ulang. Enggak tahu sih. Nah ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa berdakwah bukanlah kewajiban Rasulullah SAW, tapi juga kewajiban pengikutnya. Pengikutnya ya kita ini sebagai umatnya ya, karena sekarang ini kan Nabi Muhammad itu kan gelarnya itu Khatamun Nabiyyin, nggak ada penutup daripada Nabi, nggak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka kalau nggak ada Nabi lagi, tugas dakwah ini diserahkan kepada siapa? Ya kepada kita orang sebagai umatnya Nabi ya. Karena walaupun serusak apapun zaman sekarang ini, mau berjudi, mau perzinahan, mau pelecehan apapun, ya udah nggak bakal ada Nabi lagi. Paling orang yang ngaku-ngaku Nabi. Abu Ubaidah bin Jarrah, Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ya. Lanjut. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Ada yang ini nggak sih? Penyampaian saya memang kayak seperti ini penyampaiannya. Kalau ada yang kurang paham, ntar ditanyakan ya. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi ini, yang namanya sudah disebutkan di atas, dijuluki dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun. Ya, orang yang meluk agama Islam pada generasi pertama. Itu ya. Dua, dakwah secara terang-terangan. Tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan, antara lain mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim, tokoh-tokohnya untuk menghadiri jamu makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala belum masuk menyinari hati mereka, mereka belum bisa menerima Islam sebagai agama mereka. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sebenarnya sudah masuk Islam, tetapi merahasiakan keislamannya pada waktu itu dengan tegas, menyatakan keislamannya mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haris. Itu ya, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ja'far bin Abi Thalib ini adiknya Ali bin Abi Thalib. Lanjut. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan antara lain. Yang kedua, mengumpulkan para penduduk Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Nah ini masuk juga di ceritanya ya. Jadi waktu itu Nabi mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa itu. Oleh itu memberitahukan, karena Nabi itu dijuluki Al-Amin ya. Nabi itu dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya, nggak mungkin bohong kayak gitu. Maka Nabi berkhutbah di situ.
kalau misalkan di balik bukit ini aku bilang ada apa waktu itu, saya lupa. Akan ada seorang musuh, Pak. Kalian percaya nggak? Ya percaya. Seperti itu. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan agamanya, kalau misalkan saya bilang Tuhan ini cuma satu, Tuhan ini cuma satu, kalian percaya gak sih? Oh, tapi kata orang-orang Makkah, wah ini Muhammad udah gila ini. Seperti itu. Maka dibilang orang gila seperti itu, apalagi yang menentang waktu itu pamannya sendiri, Abu Lahab. Sehingga pada waktu itu turunlah ayat yang bicara daripada perbuatan pamannya itu Abu Lahab yang bercanda Nabi dan berbuat ya seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini dua orang kuat daripada kaum Quraisy yang masuk Islam, antara lain Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal dengan singa Allah, terus ada Umar bin Khattab. Karena pas Umar masuk Islam ini, maka kalau diceritakan itu tadinya orang mukmin itu hijrah secara sembunyi-sembunyi, maka Sayyidina Umar ini beda dakwahnya, hijrahnya. Nah, Sayyidina Umar ini hijrahnya dengan pedang berbunus, dengan tombak, bawa anak panah, bawa ini. Akhirnya dia setelah dia udah bawa itu, dia tawaf di Ka'bah dengan tenang. Habis itu dia datang ke perkumpulan orang-orang Quraisy, bilang, siapa yang mau istrinya menjadi janda, ibunya menangisi kepergiannya, anaknya menjadi yatim, tunggu di luar Makkah, berdoa dengan saya. Seperti itu. Maka nggak ada yang berani menyambut daripada tantangan Umar bin Khattab, karena saking apa ya, keras, bukan keras sih, kalau sebutnya keras ya, karena tegas beliau itu, karena nggak ada yang berani seperti itu. Dari sahabat Nabi yang lain itu yang belum masuk Islam, yang masuk Islam itu setelah perang Uhud, dikenal juga namanya Khalid bin Walid, salah satu istilahnya kalau sekarang rivalnya Sayyidina Umar. Karena kayak Khalid bin Walid itu di dalam sejarah itu kalau nggak salah belum pernah terkalahkan dalam perang. Sampai perang Badar kan itu perang Uhud ya. Itu kan dipimpin daripada Khalid bin Walid. Lalu setelah itu masuk Islam. Lanjut. Nah ini kepada keluar daripada penduduk Mekah. Di antaranya yang masuk Islam itu ya Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Terus Islam mana kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang. Nah ini ada lagi yang kita mengenai tentang Tufail Ad-Dausi ini. Tufail bin Amr Ad-Dausi. Beliau ini masuk ke sana, beliau ini seorang penyair ya. Beliau ini terkenal sebagai seorang penyair. Maka dengar-dengar di Madinah, di Mekah itu ada seorang nabi yang bisa membuat syair lah, bisa membuat syair yang bagus. Akhirnya dia terpancing datang ke Mekah. Dia ini terpancing datang ke Mekah untuk apa? Untuk inilah, pengen tahu gitu seperti apa sih syairnya. Nah, akhirnya pas datang ke Mekah, ketemu orang-orang tokoh-tokoh itu nanya, Muhammadnya di mana sih? Muhammad di mana? Akhirnya dikasih tahu Muhammad, kalau kamu ketemu Muhammad, misalkan jangan dengarkan dia, tutup telinga kamu. Akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi itu menutup telinganya dengan kapas, menutup telinga itu dengan kapas supaya nggak dengar gitu kan apa yang disabdakan Nabi itu. Akhirnya qadarullah Tufail bin Amr ini datang kepada Nabi, ingin tahu seperti apa sih syairnya itu. Akhirnya ketemu Nabi, ya singkat cerita beliau ini masuk Islam dengan Nabi seperti itu ya. Terkenal dengan, nanti kalau bisa baca lebih lengkapnya dibaca di Sirah Nabawi ya. Saya tidak bisa panjang lebar seperti di sini karena waktu terbatas, teman-teman sekalian. Mohon maaf. Iya. Habis. Nah, ya. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya Nabi Muhammad SAW
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Mekah dan seluruh umat seluruh alam dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah 12 Rabiul Awal asalnya dari keturunan Bani Hashim ya, seperti itu. Untuk meluruskan daripada tugas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain itu mentauhidkan, mengajak orang-orang Mekah itu untuk mentauhidkan hanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua untuk merubah daripada moral akhlaknya orang-orang Mekah tersebut. Terus yang ketiga apa tadi? Udah ya seperti itu ya, tadi dijelaskan seperti itu. Dan inilah bagian dari penjelasan hukum. Oh ya, mengenai hukum gitu satu gitu ya. Ini baru sebagian daripada pemaparan saya. Jika teman-teman sekalian ingin mengetahui lebih lanjut daripada periode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, silakan buka kitab yang lebih tebal lagi, silakan di cross check teman-teman sekalian ya. Itulah pemaparan saya. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan sekalian teman-teman sekalian. Ya.